Shalom teman-teman semua, oke jadi di GoTNT online sharing kali ini saya akan membahas soal bersyukur gitu. Nah mungkin sering banget di antara kita udah sering dengar sharing firman Tuhan yang bahas soal bersyukur, atau juga pasti kita tahu banyak firman Tuhan tentang bersyukur. Nah salah satunya itu ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah banyak banget nih orang yang suka menggampangkan soal bersyukur gitu. Mungkin karena saking seringnya mereka dengar sharing firman Tuhan soal bersyukur, akhirnya mereka pun lupa untuk bersyukur gitu. Nah padahal di ayat tadi udah jelas banget dibilang bahwa kita harus tetap bersyukur di dalam segala keadaan. Nah inilah yang kadang-kadang buat orang itu tidak bersyukur. Ada dua tipe orang saat mengucap syukur. Tipe yang pertama adalah mereka yang mengucap syukur ketika dalam keadaan susah atau terkena masalah. Jadi ketika mereka terkena masalah, mereka baru ingat Tuhan, mereka baru ingin menjalin hubungan sama Tuhan supaya masalah mereka itu selesai gitu. Tapi ketika mereka udah dapetin apa yang mereka mau, mereka malah lupa sama Tuhan. Nah ini juga pernah terjadi ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, yang kembali untuk mengucap syukur dan memuliakan Tuhan itu hanya satu orang, yaitu orang Samaria gitu. Yang kedua adalah mereka yang mengucap syukur ketika di dalam keadaan penuh berkat atau dalam keadaan senang gitu. Jadi ketika mereka terkena masalah, mereka itu lupa untuk mengucap syukur, mereka malah bersungut-sungut dan juga menyalahkan Tuhan gitu. Nah jadi jangan sampai kita ada di antara orang-orang seperti itu. Di GoTNT Online Service kali ini ada 3 hal penting yang ingin saya bagikan terkait bersyukur yang harus kita ketahui. Nah yang pertama adalah jadikan bersyukur itu sebagai cara hidup gitu. Nah ketika kita bersyukur, kita tuh nggak harus selalu bersyukur untuk sesuatu yang besar atau sesuatu yang ingin kita capai. Contohnya kayak gue tuh harus bersyukur ketika dapat mobil, ketika dapat hadiah apa, ketika dapat nilai bagus. Tapi kita juga bisa bersyukur untuk hal-hal sederhana yang selama ini udah kita rasain gitu. Contohnya kayak kita masih bisa nafas, terus juga kita masih bisa berjalan, kita masih bisa mengucap syukur. Itu juga masuk salah satu hal-hal yang harus kita syukuri gitu. Gak ada jaminan kita itu bisa hidup sesuai dengan apa yang kita mau atau sesuai apa yang kita rencanakan. Nah oleh karena itu, selagi kita bisa dapetin apa yang kita rasain sekarang, itu penting banget untuk kita bisa bersyukur gitu. Contohnya kayak masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa sekolah, masih bisa ngomong di video kayak gini juga, itu kayak sesuatu yang harus kita syukuri gitu. Jadi kayak nggak cuman hal-hal besar, tapi kayak hal-hal selama ini yang udah kita rasain juga harus kita syukuri gitu. Lalu yang kedua itu adalah bersyukur itu bisa menghilangkan ketakutan dan juga kekhawatiran gitu. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jelas banget di ayat ini tuh dibilang bahwa ketika kita mau menghilangkan rasa khawatir kita itu, kita bisa menghilangkannya dengan berdoa dan juga mengucap syukur kepada Tuhan gitu. Punya rasa khawatir, punya rasa takut itu adalah hal yang wajar banget kita alamin, apalagi di tengah kondisi kayak gini gitu. Banyak banget hal-hal kebiasaan baru yang harus kita lakuin. Contohnya kayak kita harus belajar dari rumah, kerja dari rumah, terus juga ibadah dari rumah. Terus juga banyak banget orang-orang yang harus di PHK, dipotong gajinya. Pokoknya banyak banget kekhawatiran yang bisa aja kita rasain gitu di tengah kondisi kayak gini. Nah sebagai anak Tuhan, cara kita untuk mengatasi hal-hal yang bikin kita khawatir tersebut adalah dengan mengucap syukur gitu. Lalu yang ketiga adalah mengucap syukur itu mengubah cara pandang kita ketika dihadapi oleh sebuah masalah. Nah, saat kita mengucap syukur, kita itu juga berarti mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, atau kita bergantung kepada Tuhan gitu. Nah, inilah yang membuat cara pikir kita berbeda ketika kita dihadapi oleh sebuah masalah. Kita itu akan berpikir bahwa masalah yang kita hadapi itu nggak seberapa dibandingkan berkat yang selama ini kita terima dari Tuhan. Oke, jadi kesimpulan dari GoTNT online sharing kali ini adalah yang pertama,
kita itu jangan sampai mengucap syukur di berbagai keadaan aja, tapi kita tuh harus mengucap syukur di segala keadaan, maupun kita lagi senang, maupun kita lagi sedih, maupun kita lagi kena masalah, mau kita dapat berkat, kita tuh harus ingat terus untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena segala sesuatu yang kita terima itu dari Tuhan gitu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tuh udah Tuhan yang atur. Nah, lalu jangan lupa juga bahwa kita itu harus jadiin bersyukur itu sebagai cara hidup kita. Jadi jangan sampai bersyukur itu malah buat hal-hal yang besar aja, tapi juga hal-hal yang sederhana juga harus kita syukuri. Lalu yang kedua, ketika kita dalam keadaan takut atau khawatir, bersyukur itu adalah cara yang bisa kita lakuin untuk nggak lagi merasa takut atau khawatir gitu. Lalu yang ketiga, dengan mengucap syukur, masalah yang kita hadapi pun akan berbeda juga cara kita menanganinya dengan ketika kita tidak mengucap syukur gitu. Oke, sekian GoTNT online sharing kali ini. Jadi jangan lupa ingat, kita tuh harus tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan, dan juga mengucap syukur untuk hal-hal sederhana yang selama ini kita dapetin. Oke, God bless you.